balon udara akan menabrak generator. Namun keempat orang itu tidak mengetahui bahaya yang akan datang. Adegan itu disaksikan oleh pemuda ini. Tapi menurut saya itu aktivitas yang berisiko. Jadi saya mengeluarkan ponsel saya untuk merekam untuk bersenang-senang. Tapi empat orang bukanlah orang yang suka berpetualang. Liz menemukan bahwa tali pengikat balon telah hilang. Mereka mendekati generator dengan kecepatan sangat cepat. Bilah kipas yang tajam hanya perlu digores dan Anda akan mati. Pada ketinggian beberapa ratus meter ini, tidak ada yang bisa bertahan. Liz takut jadi dia mengingatkan teman-temannya. Namun kecepatannya terlalu cepat sehingga tidak bisa mendarat tepat waktu. Bencana besar melanda, empat orang ketakutan. Wajah semua orang pucat, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu juga, Jake menyalakan penyembur api ke level tertinggi. Agar balon udara bisa terbang lebih tinggi. Lalu suruh semua orang berjongkok. Pegang erat-erat hal-hal yang dapat menstabilkan Anda. Sambil menunggu keajaiban terjadi, semua orang menutup mata rapat-rapat. Liz semakin ketakutan hingga menangis. Ku tidak ingin mati seperti itu. Tapi selain berdoa, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hal yang paling menakutkan dari kematian adalah menunggu kematian datang. Untungnya, mereka menunggu beberapa saat tetapi tidak melihat datangnya kecelakaan. Liz tidak percaya dia masih hidup. Setelah beberapa saat, Nick berdiri. Ia berdiri dan ingin melihat situasi di luar. Namun detik berikutnya, baling-balingnya memutuskan keranjang. Sebelum dia bisa berdiri diam, dia didorong keluar. Bahkan tidak ada kesempatan untuk meminta bantuan. Karena itu, 3 orang lainnya pingsan. Setengah hari tidak ada pergerakan sama sekali. Dan balon udara yang kebingungan itu terus terbang menjauh. Dengan sangat cepat dia terbang ke awan, kehilangan kontak dengan tanah. Kehilangan kesempatan untuk meminta bantuan. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Liz untuk bangun. Berbalik, dia melihat kaki Jake tertimpa pohon. Dia menyuruh Kate untuk membuka tas P3K dan mengambil perban. Tapi setelah dibuka, ternyata itu kulit jeruk keprok. Bahkan kain bersih pun tidak. Dalam situasi darurat, Liz tidak terlalu memikirkannya lagi. Robek baju Jake dan balut lukanya. Meski sangat menyakitkan, namun hampir membuatnya pingsan. Tapi dia tetap menyuruhnya menutup telepon. Harus mencegah balon terbang, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Dengan sangat cepat balon udara perlahan turun. Jake menghela napas lega, merencanakan saat dia mendarat. Aku akan menyuruh kedua gadis itu untuk membawaku ke rumah sakit. Tanpa diduga, orang yang baru saja terjatuh itu sedang terayun keluar. Untungnya dia belum mati. Liz sangat senang, mengulurkan tangannya untuk menariknya masuk. Tapi jaraknya terlalu jauh. Tapi itu bergerak semakin jauh. Melihat itu, Kate langsung menjulurkan satu kakinya. Cobalah untuk mengulurkan tangan agar orang lain dapat memegang tangan Anda. Namun angin bertiup semakin kencang. Nick mencoba tetapi tidak bisa memegang tangannya. Tunggu sampai Anda tenggelam dalam kabut. Yang tersisa hanya seutas tali. Kematian datang dan pergi begitu cepat. Membuat kedua gadis itu kesulitan untuk menerimanya. Mereka juga menyadari bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jika Anda kurang beruntung, Anda akan mati dan tidak pernah melihat tubuh Anda lagi. Jadi Liz dan Kate selalu waspada. Duduklah dengan tenang di dalam keranjang, hingga balon menyentuh tanah. Setengah jam kemudian, balon tersebut kembali ke atmosfer. Harapan untuk hidup ada di depan mata Anda. Namun pemandangan itu membuat mereka frustasi. Semangatnya sudah tidak bagus lagi sekarang. Saya tidak tahu kemana balon udara itu akan pergi. Di luar ada laut, tidak ada daratan yang terlihat. Kate tidak mengerti, lebih baik kita terbang ke laut. Jangan khawatir jatuh sampai mati. Namun situasinya tidak sesederhana itu. Dari atas, mereka berada sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Tidak bisa mengapung di laut. Apalagi jika bola besar ini basah. Ini akan seperti jaring ikan yang menjebak kita. Kunci mereka di laut hingga mati lemas. Jadi Jake menyuruh Kate mengganti bahan bakar terakhir. Setelah selesai, hidupkan generator pada level paling bawah. Jaga jarak 10 meter dari permukaan laut. Mungkin akan ada harapan untuk hidup. Ketidakberdayaannya adalah cara ini tidak bertahan lama. Bahan bakar hanya mampu bertahan selama 2 jam. Jika mereka tidak bertemu perahunya, mereka akan mati di sini. Saat ketiga orang itu putus asa, Liz sedang mencari sinyal ketika dia menemukannya. Dia dengan bersemangat menunjuk kembali ke laut. Di kejauhan ada sebuah kapal pesiar. Orang-orang di atas juga menemukan balon udara. Mereka berdiri dan mengangkat tangan untuk memberi salam. Tapi tidak ada yang tahu mereka dalam bahaya. Mempertaruhkan hidupku untuk meminta bantuan mereka. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak dapat mendengarnya. Jake juga ingin membantu. Akibatnya ia tersandung dan terjatuh. Secara bertahap tenggelam ke laut. Saat Liz mengetahuinya, dia sudah minum cukup air. Berjuang di permukaan laut, tidak ada sedikit pun kekuatan yang tersisa. Di atas, kedua gadis itu melempar tali dan menariknya ke atas. Sayangnya, balon udara tersebut terbang semakin jauh.
Sekalipun Jake berenang ke depan, dia tidak bisa menutup jarak. Yang lebih mengerikan lagi, tali itu tidak memiliki beban. Jadi Anda tidak bisa membuangnya. Lihat Jake hendak terendam air laut. Liz mengertakkan gigi dan mengikat tali itu ke dirinya sendiri. Dia ingin melompat ke bawah dan menariknya ke atas. Namun laut tidak memberi mereka waktu untuk bersiap. Saat Liz hendak melompat turun, Jake juga dalam bahaya. Setelah berjuang beberapa kali, tidak ada gerakan lagi. Melihat laut yang tenang, Liz hanya merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Walaupun aku ingin berteriak, aku tidak bisa mengeluarkan suara. Batinnya dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri, menyebabkan dia pingsan. Ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa perahu itu telah pergi jauh. Pada dasarnya tidak memperhatikan jeritan itu. Agar mereka bisa melihatnya, keduanya merobek terpal di luar. Liz mengambil pisau dan memotong tangannya. Tuliskan 3 huruf SOS dengan huruf besar di atas. Namun setelah mereka selesai menulis, orang-orang di kereta sedang mengadakan pesta. Pada dasarnya tidak ada yang menoleh untuk melihat mereka. Alhasil, darah ini memberi sinyal minta tolong. Satu-satunya balasannya adalah keputusasaan. Sangat cepat 1,5 jam berlalu. Balon udara masih meluncur di atas laut. Sama sekali tidak ada harapan. KT melihat ke arah penyembur api. Deteksi bahan bakar hanya berjarak 10 menit. Setelah mendengarkan, Liz menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sulit menerima kenyataan. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan pergi keluar. Mencari sinyal yang tidak pernah ada. Masih tidak ada reaksi. Tanpa diduga, KT melihat ke arah telepon. Lihat lagi kabel yang tergantung di atas. Kemudian pikirkan solusinya. Dia mengambil telepon, lalu melepas penutup belakangnya. Tunjuk lubang kecil di atasnya dan jelaskan. Jika benda konduktif dicolokkan, mungkin ada sinyal. Liz juga terkejut dengan cara ini. Saya pikir KT sangat takut sehingga dia memiliki masalah mental. Anda hanya bisa berdiri diam dan mengamati. KT memisahkan kawat tembaga. Ketika KT menyambungkannya ke telepon, keajaiban terjadi. Telepon benar-benar menangkap sinyalnya. Liz membuka peta untuk melihat lokasinya. Bersiaplah untuk mengirim pesan teks meminta bantuan. Tapi begitu dia menekan tombol kirim, teleponnya mati. Dua gadis tak berdaya. Semakin buruk kondisinya, semakin sedikit bahan bakar yang didapat. Balon udara tersebut jatuh bebas. Mereka hanya bisa memanjat, agar tidak tersangkut tali. Dengan sangat cepat balon udara itu jatuh. Adegan itu benar-benar mematikan. Di saat yang berbahaya, Liz menceritakan kepada temannya yang tidak bisa berenang. Ia akan mencoba membawa KT ke permukaan. Begitu kata-kata itu berakhir, balon udara turun. Ibarat jaring ikan yang ingin menangkap mereka semua. Liz naik ke permukaan lebih dulu. Ambil napas dalam-dalam dan selami. Ajak temanmu KT kemari. Namun tenaganya begitu terkuras, KT tidak tahu cara berenang. Pada dasarnya tidak mungkin untuk bertahan. Cepat atau lambat kamu akan mati. Saat dia putus asa, sebuah tabung gas terjatuh. Beri mereka harapan untuk hidup. Liz berusaha berpegangan pada tangki bensin. Dan temannya meraihnya sebelum tenggelam. Pulihkan kekuatanmu sedikit. Namun ujian utama baru saja dimulai. Menghadapi gelombang laut yang besar. Mereka tidak bisa bertahan hidup hanya dengan tangki bensin. Tak lama kemudian, keduanya kedinginan. Penglihatan kabur, bahkan tangki bensin pun tak mampu bertahan lagi. Namun saat mereka berdua hendak menyerah, sebuah pelampung datang ke arah mereka. Adik perempuan Liz dan temannya segera tiba. Mereka akhirnya diselamatkan.